Sekarang ini kita kedatangan cowok bertubuh kekar dan berhasil menjadi binaragawan kejuaraan dunia. Kita panggil dia Chris Putra. Terima kasih sudah hadir ke Brownies. Apa kabar? Chris, oh, ini dia pakai kostum yang suka gue pakai, Oma. Kalau dia mah beneran, lu mah bohongan lu. Chris berhasil membanggakan tanah air karena memenangkan DMS Pro di China. Aku punya tayangannya dulu ya. Manis, kita ada yang hot nih. Kalian harus bangga nih, karena binaragawan asal Indonesia berhasil menjuarai kejuaraan internasional. Kenalin nih, Chris Putra. Chris berhasil mewakili Indonesia di ajang kejuaraan binaraga DMS Pro Show di Tiongkok. Lihat tuh manis, kalau udah flexing, otot-otot sekujur tubuh Chris bener-bener menantang banget ya. Chris juga berhasil mewakili Indonesia di ajang binaraga paling bergengsi, yaitu Olympia Qualifier yang akan diselenggarakan di Las Vegas. Bagaimanakah perjuangan Chris mengharumkan nama Indonesia? Selengkapnya hanya di Brownies, obrolan manis hits. Mas Chris juga dulu sempat pernah ya. Ngapain? Bukan lu ya yang dapat ya. Ren mau nanya dulu, Chris boleh? Bang Chris, ya. Kan lu sehat banget pasti. Konsumsi makan juga pasti yang sehat-sehat. Boleh nanya nggak? Iya. Obat darah tinggi yang bagus apa ya? Mas Chris, iya. Gimana sih kok bisa mewakili Indonesia di ajang DMS Pro Show di China kemarin? Jadi awalnya memang untuk seleksi kejuaraan Mr. Olympia atau kejuaraan dunia ini ada beberapa tahapan sih. Okay. Yang pertama itu adalah regional show, kemudian juga kita ada pro qualifier, kemudian yang ketiga itu adalah Olympia qualifier. Nah dari 3 tahapan ini nih luar biasa banget emang perjuangannya itu dari awal tuh. Kalau waktu kemarin kan sempat kesini juga main, tapi waktu itu baru regional show aja, ya kan. Nah tapi kalau sekarang udah di Olympia qualifier dan alhamdulillah bisa juara 1 dan lolos ke kejuaraan dunia buat nanti di Las Vegas. Jadi dengar ceritanya kalau kamu mau menuju ke kejuaraan yang ada di Cina itu udah sempat gagal 4 kali. 3 kali Kak. 3 kali gagal, baru kali ini langsung dapat juara 1 nih. Iya Kak Igun, betul. Wih mantap. Nah katanya karena kamu berhasil di DMS Pro Show kemarin, kamu berhasil mewakili Indonesia di kelas dunia. Iya betul, insya Allah di Las Vegas mewakili Indonesia di kejuaraan dunia. Bareng Ayu mau ke Las Vegas kapan yuk? Kapan yuk? Ada aja. Hah? Ada aja. Lu bareng dia enak, jadi yang jagain. Ntar lu, Ayu ke Amerika tanggal berapa kira-kira? Gak usah. Enggak, bukan maksud gua. Kenapa? Bawa ke dokter. Lu stres ya Wen? Ngomong. Tapi lawan paling berat dari negara mana? Dari negara China, tuan rumah. Emang berat banget ya. Yang sebelumnya itu yang jadi Chris tuh udah beberapa kali pro show, kan 3 kali ya. Yang pertama itu Chris tuh pro show di Jepang, ya kan. Yang kedua itu di Korea, yang ketiga itu di Cina, ya kan, di China. Nah, yang keempat itu di China lagi. Jadi yang awal itu Bang Chris itu kalah sama orang China juga gitu. Tapi dia aslinya orang Ghana, cuman dia 2 tahun tinggal di 2 tahun tinggal di Cina, akhirnya jadi wakili Cina. Nah, terus yang kedua aduh masih penasaran karena kan yang pertama itu juara ke-9, yang berikutnya itu ke-4, terus kedua, yang ini baru pertama gitu. Ya. Menuju kejuaraan kelas dunia, apa persiapannya yang sudah dilakukan?
insya Allah sekarang lebih matang lagi karena untuk latihannya itu kan lebih intens lagi daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya itu, jadi Chris itu selalu bermasalah sama yang namanya berat badan. Ya kan, apalagi dengan berat badannya tuh mepet banget sama tinggi badan. Jadi ada kualifikasi tinggi sama berat badan. Jadi ada weight limitnya. Nah untuk kebetulan weight limitnya itu ada di angka 75 kg. Sedangkan berat badan normal Chris itu ada di angka 88, 89. Oh, jadi ini kamu harus cutting lagi? Iya, cutting lagi. Dan asik, kemarin itu cutting. Jadi internasional beratnya harus berapa kamu? Ada di angka 75 kilo. Ya kemarin tuh kan kalau perjalanan ke luar negeri ya, lebih dari 2-3 jam itu kita kan water retention. Kaki kadang suka ngerasa bengkak gak sih? Itu kan kalau itu kaki ngerasa bengkak. Makanya mau aku kasih tipsnya nggak kalau lagi perjalanan jauh. Kamu kan mau perjalanan jauh kan? Kalau lebih di pesawat itu jangan lepas kaos kaki. Jangan lepas kaos kaki. Ya, kamu pakai kaos kaki sampai yang kenceng sampai sini udah. Mau buka sepatu boleh, tapi jangan lepas kaos kaki. Itu biar nggak bengkak. Oh, biar nggak benar. Iya. Tadi dulu lu bilang katanya harus pakai kaos kaki yang kenceng sampai segini biar kakinya nggak bengkak. Ya. Berarti lu sering lepas kaos kaki. Kalah lu. Usap punggungnya. Sempat over berat badan soalnya, Kak. Wendy cuma bercanda. Nah, orang dia yang ngomong. Dia yang ngomong. Gue lagi nyari salep, cobain pakai stok, pakai kaos kaki. Salep trombopop ada trombopop. Kemarin itu sempat 77,6 tuh pas mau berangkat 77,6, pas udah nyampe sana 81, sedangkan waktu penimbangan cuma 2 hari. Bener banget kan dia bilang kan. Kamu mesti minum Onsfit deh. Itu bagus. Padahal nggak makan banyak. Nggak makan banyak, cuma minum air doang. Tapi pas di sana. Berarti kamu nih harus diet berapa kilo lagi berarti? Kalau sekarang sih masih harus cukup banyak ya. Tapi kemarin tuh yang jadi challenge banget dan pressure banget ya, yang butuh effort tuh kemarin pada saat datang over 6 kg di 81. Sedangkan harus. Nah itu Chris kan ngelakuin ini ikhtiar yang Chris lakuin ya. Jadi pagi itu cardio 2 jam, kemudian lanjut weight training, kemudian siangnya cardio lagi 2 jam, lanjut weight training, dan sorenya cardio lagi 2 jam, lanjut weight training. Hari kedua hanya 2 kali latihan. Jadi total 5 kali latihan dalam 2 hari. Alhamdulillah 6 kilo dalam waktu 2 hari turun berat badan. Nah, gue pernah nyoba tuh yuk buat nurunin berat badan, kardio 2 jam, weight training 2 jam. Gue serius, 2 jam lagi kardio, istirahat dulu, habis itu weight training lagi, nah besoknya alhamdulillah. Berhasil. Apa? Berhasil. Jangan dijegatin, ada waktunya. Ya, paham Demi ya. menunjang penampilan agar tetap ideal, Chris selalu makan makanan tinggi protein. Aku punya tayangannya dulu ya. Ini. Ya. Lagi makan apa Bang Chris? Oh nih, Bang Chris lagi sarapan sama telur. Ini tuh nih, Bang Chris nih ada 12 telur. Nah, kita masukin esnya dulu ya. Kita masukin airnya. Secukupnya aja, nggak usah terlalu banyak. Nah, segitu udah cukup. Oke. Baru kita masukin dulu ayamnya, protein. Nanasnya. Oke, cukup. Nah, ini ya takarannya ya. Ada es batu, ayam, kemudian di sini ada nanasnya. Iya. Oke, udah jadi deh. Nah, itu teman-teman adalah jus ayam kesukaan Bang Chris di. Enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Enak itu ayamnya direbus kan? Ya direbus, enak Bukan kok. mentah, Oma, enak. Kalau kita mah cowok gym begitu kali makannya. Iya, Pinky, iya, Pink. Protein yang alami ya, bukan betul. yang bubuk, bukan apa. Ya, itu lebih oke sih. Terus juga kan karena memang kita campur dengan nanas, sebenarnya itu lebih dominan rasanya ke nanas. Karena nanas itu lebih netralisir rasa asemnya. Jadi ada 2 buah yang bisa kita campur untuk bikin jus ayam atau enggak jus telur. Nanas sama stroberi. Wah, 2 buah itu kalau kita udah campurin sama ayam atau telur, itu bisa netralisir rasanya. Jadi kayak makan jus nanas aja kayak gitu, Kak. Jadi nggak terlalu kerasa untuk Tapi ayam. sebenarnya kalau mau diet ke ala kamu tuh justru malah lebih mahal dari orang makan biasa ya. Iya betul Kak, betul banget. Karena kan untuk makannya sendiri kadang kalau misalkan Chris diet itu beda dari yang lain. Kalau mungkin ini kebetulan lagi di TV juga, Bang Chris juga sedikit cerita. Jadi kalau teman-teman atlet binaraga yang mungkin udah pada senior, biasanya kalau diet itu melakukan puasa garam, gula sama minyak. Jadi garam, gula, minyak gak makan. Tapi kalau kebetulan Chris pribadi untuk garam sendiri kan tinggi sodium, yodium gitu kan. Dia itu akan mengikat air di dalam tubuh. Sedangkan kalau kita tahu teorinya yang ngalangin otot itu bukan air. Jadi komposisi tubuh itu ada 5. Otot, lemak,
tulang, organ, air. Satuan lemak dan juga air itu berbeda. Jadi pada saat kita naik berat badan, kemudian bulking, kan kadar lemak nih, ya kan yang naik. Nah, yang ngalangin otot tuh adalah lemak, bukan air. Jadi kalau menurut Chris, untuk garam sendiri tidak terlalu berpengaruh terhadap diet yang kita lakukan. Jadi buat teman-teman, kalau lagi diet nggak perlu jadi makanan tuh jadi tawar, jadi nggak enak, itu nggak usah. Iya, karena kan garam sendiri akan mengikat air di dalam tubuh, yang fungsinya agar kita tidak gondongan, agar kita tidak dehidrasi juga. Seperti itu. Jadi kita makin semangat dong latihannya. Bagus juga yuk, garam itu dipakai, garam dicampurin ke air buat mandi yuk, buang-buang yang gitu yuk. Iya, seperti itu. Berdoa sama Allah. Emang sih tertarik ya kayak gitu, bisa ya tertarik sih untuk pola sehat ya. Tapi berarti Chris selama ini nggak pernah makan ikan pecak, ayah rojak, nggak pernah? Pernah. Cuma Gini. dimanipulasi aja caranya. Jadi sekarang kita mau coba. Ya. Aku jujur nih, maksudnya nggak terbiasa kayak gitu karena memang di kerajaan kan nggak boleh. Tapi aku coba ya. Sini Mas Chris ya. Ajeng gue mau makan, Jeng, mie gue udah dateng. Coba ya, ini Mie gue udah dateng, Oma. Mie kita kering, Oma. Iya, dulu yuk di mie datang mau pergi dulu, giling nih orang. Gua aja Coba kita makan ini dulu. Bentar. Oke, telur. Bentar Mas Chris. Lu mau kemana? Gue mau makan mie gue udah mateng dari tadi. Tahan dulu. Gua aja nahan diri nggak ke klinik nganterin dia. Coba Mas Chris. Oke. Nah ini yang dimakan putihnya tetep kan? Iya, biasanya kalau Bang Kris itu, karena kan Bang Kris ada waktunya diet, ada waktunya nggak diet. Ya. Nah kalau misalkan lagi nggak diet itu, Bang Kris suka makan nasi juga. Nah kalau makan nasi biasanya itu untuk kuningnya itu setengahnya. Misalkan makan 6. Ini telur aku lihat ada kuningnya tuh. Ya, kalau misalkan lagi nggak makan nasi, itu semua dimakan. Jadi ini semua dimakan, nggak ada terkecuali. Ya, tapi kalau lagi lagi makan nasi biasanya cuma setengahnya. Kalau dari 10 hanya pakai 5 kuningnya aja. Oke, Berarti coba makan kentut lu bau ya, Chris? Gimana? Kentut lu bau ya? Oh, jangan tanya. Coba Makan telur berapa biji, Wendy? Enggak, gua makan telur deh. Sarapan gua makan telur. Sebanyaknya dia banyak banget, Wendy. Itu putihnya doang. Satu. Rutinnya doang memang seharusnya. Komposisi Kuningnya nggak boleh, yuk. nggak 3:1 boleh. Kuning memang jahat si kuning. Jahat banget dia, yuk. Ya Allah, jauhin. Dua. Jahat deh, jauhin. Kalau telur nih, kalau dijabanin kayak gini nih, ini pasti habis sama dia. Paling banyak pernah berapa? 50 waktu itu. Jadi just a content aja waktu itu ada yang nantang, Bang, berani nggak makan telur 50 tapi mentah ya? Hah? Jadi diminum gitu sistemnya. Gua nggak ngapa-ngapain yuk. Gua nggak ngapa-ngapain, makasih ya. 50 mentah itu. Mentah diminum. Kalau kayak gini kan dia harus ada kita ngunyah dulu kan, Kak. Kalau misalkan kita yang mentah kan kita udah Ini maaf. Enak ya, blok. Maaf. Setengah mateng, setengah mateng. Maaf, telur ayam, Iya. mentah, langsung ditelan. Iya. Nggak takut jadi itik di sini. Wendy agak ngantuk nih kayaknya. Tuh, anjing lu. Nanti kita akan, yuk, sini dulu. Udah mau makan mie mulu, sabar dulu. Ayo iklan buruan. Nanti kita akan kembali ya, tetap di Brownies obrolan manis. Hey.